Halo. Ya, selamat malam semuanya. Guys, ini video khusus gitu ya untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang financial planning ya. Eh, jadi kalau kalian lihat di contoh kasus yang ada di ebook kita yang guide modul university itu, kan memang kalian itu kan sebenarnya dari basic proposal yang kalian sudah submit itu kan yang kurang financial plan-nya. Untuk projected cost-nya 3 tahun itu kan semua udah submit ya dengan baik. Nah sekarang gini, aku coba jelasin lagi, eh, kembali jelasin lagi gitu ya. Kalau kalian ngomongin udah mau bikin 3 jenis laporan keuangan, pertama itu kalian harus summary-in dulu startup funding-nya, ya kan? Nah di startup funding ini, kalian akan lihat ada angka ini loh, nih, yang 61.000 USD something ini. Nah ini apa sih? Ini angka apa ini? Ini kan adalah angka kekurangan biaya yang harus dihimpun. Itu sebabnya di proposal ini ada karena ada kebutuhan sebesar 61.539 US dollar yang harus didapatkan. Ya, itu tujuannya kan dari proposal itu kan dari sini. Nah, angka ini muncul dari mana? Ya, saya sebenarnya sih expect-nya kalian tuh sudah bisa cari tahu dari mana angka ini. Ya, cuma untuk membantu, semoga yang sudah memiliki teori, asumsi, hipotesis sendiri gitu ya, hasil analisa kalian, semoga kalian benar dan saya harap tuh semoga banyak yang udah tahu dari mana angka ini berasal ya. Kalian harus kembali dulu ke halaman 30. Nah, di halaman 30 ini kan kelihatan ya, ada 2 jenis, startup cost sama startup asset. Aset sama cost itu kan beda ya. Kalau cost itu memang biaya-biaya, expense yang dibutuhkan pada waktu kalian startup bisnis ini. Ada biaya legal, urus-urus notaris, bikinnya apa, PT, CV, ada stationery, ada beli peralatan meja-meja, ada consultant, insurance, rental, beli peralatan. Ini kan untuk case cafe ya. Kalau misalnya kalian case-nya kalian bikin software, ya itu inget yang seperti yang udah saya jelaskan kali-kali. Jangan ngebayangin tuh kalian yang kerjain di kamar kosan, tapi kalian membayangkan kalian harus perlu tempat buat kerja, perlu meja, ya, perlu laptop, perlu server, perlu software gitu ya. Nah, itu semua dimasukin di sini di startup summary yang bagian startup cost, oke? Nah, sedangkan yang disebut dengan startup aset itu ada 2 macam. Pertama itu ada jenisnya inventory. Ini yang jenisnya itu lebih berupa kalian simpan itu uang gitu ya, itu sesuatu yang akan jadi simpanan kalian, inventory. Tapi kalau running cash ini kalian membayangkan kalau kalian mulai usaha itu kan kalian nggak bisa bilang bulan pertama langsung untung. Tadi ada yang email aku menanyakan tentang running cash. Running cash itu adalah biaya operasional, jadi mau uang cash yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Nah ini masih ada, karena kan kita bisnis itu nggak langsung untung di bulan pertama. Jadi kalian perlu siapkan sekitar 3-4 bulan. Nah itu nilai running cash itu yang dimasukin di situ. Nah jadi kalau kalian totalin startup cost sama startup asset itu kan dapat total requirement kebutuhan itu kan 113.000 USD. Ingetin angka itu, kalian balik ke halaman 39. Nah kali ini kan, ini udah summary-nya nih, 113.000. Nah, di bawahnya di aset itu baru dijelasin. Yang ini ya, yang 33.000 ini dibuka di asetnya. Sama kayak tadi, inventory-nya sekian, cash balance-nya ada sekian yang untuk running cash itu 30.000 ini ya, lihatin kursorku. Di total asetnya sekian. Ini adalah pecahan dari yang ini. Ya. Oke, sekarang lihat lagi berikutnya. Liability. Di bagian atas, di paragraf itu kan akan dijelasin bahwa, kita lihat lagi ya. Nih, di sini. Ada modal, ada capital dari owner pertama, Obi-Wan Kenobi sebesar sekian. Modal lagi, capital kedua dari owner kedua sebesar 15.000. Nah, lalu ada pinjaman jangka pendek. Ya, artinya berarti pinjaman dari bank itu kan short term. Sedangkan kalau modal capital dari yang owner itu kan itu long term sifatnya. Dua ini.
Kalau kita bisa dapetin semua kebutuhan dana itu dari capital dari owner sih itu bagus, jadi kita nggak perlu minjem ke bank, sehingga nggak perlu ada interest yang dibayarin setiap tahun. Tapi karena ini kurang, jadi kan kita perlu dapetin bank loan which is yang sifatnya short term, tapi nggak bisa semuanya. Makanya dalam hal ini, kasus ini dapetnya cuma segini. Nah, sekarang kita lihat di bagian liability kan kewajiban. Kita ada kewajibannya di sini di list down, ada short term bank loan sebesar 11.000, keterangan dari sini ya. Lalu ada keterangan lagi, fund yang harus dikumpulkan, yaitu nominal 61.000 sekian. Dari mana angka ini? Itu adalah di bawahnya, capital yang terkumpul itu owner pertama sekian ya, kayak di atas ini kan sama ya. Capital yang kedua sekian, jadi total capital yang didapetin itu adalah 39.000. Lalu kalian lihat, kalian punya pinjaman dari bank 11.000. Nah, kebutuhannya berapa? Ini kan. Nah, jadi 113.000 itu adalah dana yang kalian butuhkan untuk startup your business. Itu kalian dikurangin capital, dikurangin short term bank loan, masih ada segini nih. Nah, makanya dibutuhkan 61.000 ini. Mau dibilangin bahwa dibutuhkan 61.000 ini. Ya, itu yang dibutuhkan. Nah, jadi bisnis proposal ini kan dibikin untuk mendapatkan kekurangan nilai ini, mendapatkan nilai segini. Nah, ini yang akan dibalikin ke kita, misalkan nih dari investornya dibalikin selama 4 tahun, setiap tahun segini. Ini kalau dibagi 4 sama ini equal. Tapi hati-hati, ini sebenarnya ada jebakan dikit, karena laporan keuangan kalian limitnya cuma 3 tahun, tapi kewajibannya dibayar 4 tahun. Jadi kalau kalian hitung, nanti ini dibagi 4, lalu kan laporan keuangan cuma 3 tahun ya, jadi kesannya kalau ditotalin tuh nggak akan pas ini, karena harusnya ada tahun keempat. Tapi nggak apa-apa, makanya yang bilang ini rada menjebak gitu. Untuk menguji lah ketelitian kan. Saya juga pernah jelasin ya, bahwa kapitalisasi fisik aset aja tuh 5 tahun rata-rata, hardware segala macam ya. Tapi kalau kita punya laporan keuangan cuma 3 tahun ya udah dibagi 5 dulu, sekarang masukin 3 tahun aja. Jadi kalau ditotalin tuh nggak akan match, karena itu cuma 3 tahun gitu ya. Oke, sampai sini udah nangkep ya. Jadi di sini di bagian setup funding tuh kalian harus jelasin dulu berapa sih kebutuhan startupnya, asetnya itu dipecah ya di sini. Lalu liability sama capital ini berelasi. Kalau misalkan case-nya dari case kalian nih ada ya yang semuanya modelnya dari owner gitu. Dalam hal ini berarti ownernya keluarin misalnya kalian butuh 100 juta di sini ya, 100 juta. Nih, 100 juta di sini. Capitalnya udah bisa kasih 100 juta dari satu owner. Dan liability akan nol. Ya. Tapi untuk aset, nah ini tuh hati-hati. Asetnya berapa? Jadi kalau misalnya 100 juta, kalian butuh aset buat running cash-nya, berarti kalian 30 juta. Jadi berarti ini 30 jutanya. Ya. Oke. Berikutnya. Ini kita masuk ke laporan keuangan yang pertama, profit and loss. Ingat ya, profit and loss itu sifatnya lebih accrual basis. Jadi di sini dikasih informasi lagi, ada gaji karyawan, ada biaya rental, ada utilities itu ya, sampah, gas, listrik, air segala macam, telepon. Lalu ada marketing expense, ada insurance expense. Nah itu semua expense itu dikeluarin karena itu di P&L itu akan kelihatan. Nah di P&L atau profit and loss ini, nah ini keluar nih. Estimasi sales itu kalian dapatkan dari projected sales ya, sebelumnya kalian sudah bikin. Ini salah ya. Sales itu kan pendapatan ya, revenue di sini. Nah ini nih. Direct cost itu kan adalah cost langsung yang berhubungan langsung dengan sales. Jadi kalau yang berhubungan itu contohnya misalkan kalau kalian jualan sampo, ada cost biaya botolnya kan, karena itu kan biaya botol itu berrelasi sama berapa banyak botol yang terjual. Nah, itu direct cost ya. Jadi ini begitu juga untuk kasus software. Kalau kalian jualan software itu per license, kalian punya direct cost gitu. Misalkan orangnya yang terlibat di project langsung, software yang memang harus dibeli yang hanya bisa dipakai di project itu semuanya direct cost of sales. Cost yang ada
berelasi spesifik khusus hanya untuk sales itu, nggak bisa dipakai lagi ya. Oke, jadi ini salah, ini bukan tambah, ini harusnya dikurang, jadi kurang ini ya. Kita lihat di bawah sekarang, expense-nya di list down ya, payroll-nya berapa segala macam. Lihat payroll-nya makin lama makin naik, marketing makin lama makin naik, ada inflasi, paling nggak kalian naiknya 10% minimum ya, minimal 10%. Biaya sewa, utility, ini depresiasi kalian bisa hitung nggak, kalian punya hardware berapa, kalian bagi 5, itu yang tadi aku bilang ya, depresiasi. Nah, lalu di sini ada yang menarik. Nah, kenapa nilainya jadi kecil? Nah, itu dia tadi maka aku bilang ini salah. Ini harusnya sales dikurangin direct cost of sales. Jadi di sini dapatnya itu 319 dikurangin direct cost sales kalian 719. Gini kan? Nah, 239 ini dikurangin 235 ini. Expense yang paling pertama. Dapatnya 3642, ini mirip-mirip nih. Ini ada sedikit kesalahan dia kayak ini bikinnya. Nah, jadi kelihatan profit kalian tuh tahun pertama sekian gitu ya. Lalu ada interest, maksudnya ada interest ini kan ada bunga gitu ya. Kita bisa abaikan lah untuk kasus project-project kalian kan lebih simpel. Jadi jangan membuat kepala kalian pusing sendiri. Kita pelajari dulu esensinya, karena nanti case by case itu akan berkembang ya. Kita belajar yang standarnya dulu aja. Begitu udah dapet ini, nah ini kita mendapatkan biaya sekian kan, kalian kurangin aja ini apa, pajak pendapatan lah, PPH ya, pajak pendapatan itu kalian hitung aja 4% di sini ya. Nah itu pajak akan mengurangi 4% dari segini, dapat net profit ya. Gitu aja. Jadi profit and loss hanya mencatat sales lalu expense, udah di situ ya. Cash flow beda lagi. Nah, lihat di sini. Ya, cash flow nih. Sales yang sekian nih. Ya, turun nih. Nah, sama kan? Ada cash. Kalau cash flow kan cash in sama cash out. Cash ini berapa? Ini yang dimasukin ini doang. Ada penerimaan uang lagi nggak sih di tahun pertama? Ada kan? Modal dari owner nih sekian nih. 39744 ya di atas. Nah, ini kan? Nah, ini. Lalu apa lagi yang kita dapetin? Ada pinjaman jangka pendek dari bank. Lalu kita dapat long term funding, ini yang mau kita himpunkan dari bisnis proposal, di asumsi udah dapet. Jadi di tahun pertama kita terima uang segini, banyak kok. Tapi lihat expenditures kita juga cost kita gede, ya ini besar. Dari mana expendituresnya itu? Kan lihat di sebelumnya di atas ya. Ada costnya ya, dari cost of goods sales sama expense ini ya. Pokoknya jadi gini, kalau kalian coba cari angkanya nggak pas ya, nggak usah terlalu jadi masalah. Tapi esensinya expense di sini adalah semua biaya yang ada. Tadi kan udah tercantum tuh di atas ya, yang di bagian sini expense kan. Nah, ada direct cost kan, sales kan, ini keluar kan, keluar, tambahin ya, ditambahin itu jadi expenditures dari operational. Lalu berikutnya kita lihat lagi, ada nggak pengeluaran lagi ya. Misalkan oh kita harus bayar ini loh, short term loan-nya, namanya juga short term, kita minjem tahun pertama nih, kita mesti bayar lagi tahun pertama ya. Sedangkan yang long term, yaitu ini nih, kan tadi ingat ya dibilang bayarnya 4 tahun, tapi kita laporan keuangan cuma 3 tahun. Jadi angka ini dibagi 4, lalu taruh di sini. Oke. Nah, lalu kalian dapat lah, totalin lah. Jadi kalau kayak gitu, cash in segini ya, lalu tambah ini, totalnya segini cash in kan, keluarin ini ya, lalu dikurangin ini, jadi dapat net cash flow sekian. Jadi tahun pertama cash balance nih ya, jadi ini ngomongin rekeningnya perusahaan. Tahun pertama tuh kalian punya cash balance di saldo sekian.
tahun kedua kalian dapat untung sekian, ditambahin ini, tambahin ini, jadi 43.000. Tahun ketiga dapat sekian, tambahin ini, tambahin ini. Jadi di akhir tahun ketiga kalian punya cash balance tuh 55.000. Jadi beda kan? Karena bedanya kalau laporan rugi laba PNL tadi, dia ngomongin kacamatanya itu ngomongin berapa cost gue setahun, berapa untung gue. Tapi dia nggak ngomongin sebelumnya tuh ada modal loh, modal dari owner apa, itu dia ngomongin di cash flow ya. Oke. Karena cash flow kan cash basis. Nah di balance sheet, nah kalau di balance sheet ini kalian tuh sebenarnya udah tinggal narik aja data yang dari PNL sama dari cash flow. Nah di balance sheet ini dan lihat fixed assetnya mesti dikeluarin, current asset dikeluarin. Ini kompleks ya. Jadi aku sarankan kalau kalian sebenarnya gini loh, balance sheet neraca itu cuma ngomongin 3, aset, liability, sama equity ya. Kamu lebih gampang lo equity itu ngomongin kalian punya ini kan, modal dari owner kan 39.000, ini setiap tahun kan masih ada terus kan, karena nggak diceritain kapan akan ditarik sama si owner modal itu. Jadi kalau kalian bilang kalian taruh modal 100 juta, misalkan company kalian gitu, ya dari duit kalian sebagai owner, dan put 100 juta setiap tahun. Karena di neraca kelihatan bahwa modal itu masih ada di situ, nggak ditarik. Dan ini adalah ibaratnya dividen gitu, pembagian untung lah buat owner. Masih dimasukin di situ. Jadi setiap tahun si owner tahu bahwa dulu dia place dana sekian, tahun pertama udah jadi sekian nih, berkembang kan. Oke, liability. Di liability kalian tadi punya kewajiban berapa yang long term? Coba ya. Ingat nggak? 60.000 something itu ya. Nih. Nah ini nih. Ya. Itu dibagi 4. Dibagi 4. Nah ini angkanya. Nah, ini jadi sama sih. Tapi lihatin bedanya gini. Lihatin bedanya. Kalau di cash flow, yang kalian tulis adalah yang dibayar. Karena kan cash flow yang nyatet yang cash keluar kan. Jadi setiap tahun cash out sekian, cash out sekian, cash out sekian. Di mana nyatet sisa hutangnya? Di sini, di neraca, di balance sheet. Tuh, tahun pertama habis dibayar 15.000 sisa sekian. Tahun kedua dibayar 15.000 sisa sekian. Tahun ketiga dibayar 15.000 sisa sekian. Kalau kita bikin lagi tahun keempat berarti udah nol kan? Nah, begitu ya. Jadi rugi laba tidak mencatat masalah hutang. Rugi laba cuma mencatat revenue dan cost di tahun itu berjalan operasional. Tapi kalau cash flow dia catat dari modal ada, kita punya utang nggak, dari utangnya gimana. Tapi yang dicatat di cash flow berapa nilai yang keluar, berapa nilai yang masuk, saldonya, outstanding, sisanya di mana, nggak di sini di neraca. Jadi neraca kelihatan. Oh tahun pertama tuh masih banyak utangnya, tahun kedua masih banyak, masih sedikit, tahun ketiga sekian ya, itu bergeraknya. Nah kalau ngomongin aset, nah ini kalian fix aset kalian. Kalau kalian punya cash ini tuh adalah running cash kalian ya, yang tadi itu yang di bagian atas runningnya. Saya buka ini deh, running cash kalian nih. Nah ini nih ya, ini running cash kalian, ini fix aset kalian kan, nggak semuanya ya, masih dipisah-pisah yang mana fix aset. Jadi fix aset sekian kan menurun ya, setiap tahun itu kan nilainya selalu turun. Lalu ada juga yang cash kalian itu kan akan terpakai. Lihat di sini 29.228. Lihat di sini ya. Jadi cash kalian di sini ngomongin nih, kan dari sisi cash flow balance-nya berapa, tahun ketiga sekian, ini dimasukin di sini bagian cash ya. Oke, jadi detailin. Jadi fixed asset itu adalah aset yang kalian punya udah depresiasi penurunan ya. Kalau cash ini dapat angkanya dari cash flow. Oke, selesai.
gampang kan? Beresin ya, nanti saya posting deadline-nya kapan.